Hai Sobat Literasi, aku Tera, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Makasih buat Perpustakaan Universitas Tidar yang kasih kesempatan sekali lagi buat review buku, dan hari ini aku pengen review Terelia lagi, Bibi Gil. Kalau dari cover, kuning ya, orange sih, orange. Karena kita mau review, aku mau kasih info kalau di Perpustakaan Universitas Tidar ini buku ada 2 eksemplar. Tapi yang hari ini disediakan di Universitas Tidar cuma 1 dan nggak ada pembatas bukunya. Siapa yang pinjam buku nggak dibalikin pembatas bukunya, ngaku balikin nggak sekarang? Bibi Gil ini buku ke-12 tapi bukan lanjutan dari buku yang ke-11. Buku yang ke-11 itu kan Lumpuh. Ya, Bibi Gil ini lanjutan dari Si Putih atau buku ke-10-nya series Bumi Terelie. Bibi Gil ini lanjutan dari petualangannya si Bibi Gil, Pak Tua, sama Si Putih. Nah teman-teman, di buku yang ke-12 ini, Bibi Gil, Pak Tua, dan Si Putih, Pak Tua itu nggak tahu kita namanya siapa ya. Dia berpetualang ke klan lain yang nggak disebutin di klan mana, tapi itu benar-benar klan yang berbahaya guys. Kalau diceritain lebih lanjut ini bakal spoiler banget, tapi kalian pasti tahu kalau Bibi Gil ini tuh salah satu petualang dunia paralel yang paling hebat. Kalau sekarang 2025 ada total 17 bukunya Terelia di series Bumi ya. Menurut aku secara pribadi sih, Bibi Gil udah yang paling kuat. Belum ada yang sekuat Bibi Gil, asli. Raib ya harusnya. Kan tokoh utamanya dia, tapi enggak, Raib belum sekuat Bibi Gil mungkin karena belum dilatih. Nah si Bibi Gil ini dia berpetualang tuh harusnya sendiri, dia pengennya sendiri, tapi karena Si Putih sama Pak Tua ini kepisah sama NO itu yang di buku ke-10 Si Putih itu bonding sama kucingnya, si kucing gemes ekor panjang itu, Si Putih namanya dia kan. Dia jadinya berpetualangnya bertiga. Nah, di petualangan yang kali ini, di buku ini, yang aku suka dari buku ini adalah dia bukan spin-off kayak buku-buku yang lainnya. Ya spin-off sih sebenarnya, tapi nyambung ke buku sebelumnya, di buku yang ke-10 itu. Kemudian, buat bukunya sendiri ini, cerita aslinya, Bibi Gil ini kan setiap mengalami momen yang bahagia di hidup dia itu, dia kehilangan lagi. Kayak momen bahagia pertama dia itu waktu dia masih kecil, dia nunggu kepulangan mama papanya di Klan Bulan, daerah terdingin di Klan Bulan. Itu dia malah menghancurkan seluruh desa, semuanya mati. Itu karena setahu dia itu melawan monster. Tapi monster itu ngebunuh semua penduduk desa termasuk orang tuanya. Bener-bener semua dan cuman tersisa dia. Terus pengalaman dia kedua yang bahagia itu waktu dia lulus dari ABTT di Klan Bulan kan ada tuh. Dia sama teman-temannya, sama satu circle-nya lah ya, itu bertualang nyari kapal Aldebaran, kapal ekspedisi Aldebaran. Waktu ketemu dan mereka seneng banget karena dapet kepala dari kapal ekspedisi itu, dia malah sekali lagi ketemu monster itu datang. Monsternya kata Bibi Gil dari pengalaman Bibi Gil itu berupa awan gelap yang gak ada bentuknya. Pokoknya dia ngebunuh semua orang, termasuk sahabat-sahabatnya itu. Dibunuh semua. Terus momen yang ketiga, Bibi Gil yang udah berdamai, ya udah dia kehilangan orang tuanya, ya udah dia kehilangan sahabatnya, dia memulai hidup baru, dia menikah dan punya anak. Waktu bahagia-bahagianya, monster itu datang lagi dan menghancurkan keluarganya. Dibunuh semua. Suaminya, anaknya dibunuh dan kembali sisa Bibi Gil. Di cerita sebelumnya, Bibi Gil itu bekerja di ABTT sebagai ibu kantin. Kalau di Untidar mungkin jangan deh. Pokoknya di novel sebelumnya kita tahu Bibi Gil itu bekerja di ABTT sebagai ibu kantin, tapi juga sebagai dosen dari prodi atau mata kuliah yang jarang banget diminati dan satu-satunya murid
bukan satu deng, mohon maaf, 2 murid yang lolos dari mata kuliah dia itu Miss Selena dan Paman B atau Batozar. 2 petualang hebat di novel series Buminya Terelie. Penjelajah klan Batozar sih, gila keren banget. Nah, di novel ini itu Bibi Gil kenapa dia pergi-pergi berpetualang ke klan-klan lain yang padahal harusnya dia ngajar mata kuliah, yang harusnya dia jadi bibi kantin. Itu dia mau cari tahu siapa sih sosok monster hitam itu. Nah, di buku ini tuh kejawab banget. Ternyata dia menemukan perkamen-perkamen tua yang bilang kalau dia bisa menemukan monster itu, asal mula monster itu dan kenapa monster itu datang ke dia, itu kalau dia berhasil bonding sama naga. Nah itu dia, di buku ke-10, NO itu kan NO, Pak Tua, dan si Putih melawan raja yang bonding sama naga di klan Polaris. Nah di klan Polaris itu, ketika mereka udah kalah, si raja sama naganya itu udah kalah, mereka kepisah sama NO dan ya udah kepisah gitu aja. Nah si Pak Tua sama si Putih yang akhirnya ngebawa mobil karavan yang bisa terbang itu menawari Bibi Gil buat nebeng ke mobil karavan mereka, ngikut petualangannya Bibi Gil. Bibi Gil yang mau cari jawaban atas jati dirinya di usia yang udah ratusan tahun itu, akhirnya mau ikut sama mereka. Setelah Bibi Gil ikut, dia cari kawasan kawah tempat para naga itu hidup. Dia benar-benar ketemu sama naga yang ribuan tahun udah hidup. Naga itu benar-benar gimana ya, bisa dibilang ibu dari semua naga di situ. Di situ ada ratusan naga, benar-benar ratusan naga yang sama kayak naganya si raja di klan Polaris itu. Nah di situ ada tuh yang paling gede, kayak mamahnya semua ratusan naga dan naga-naga yang kesebar di klan-klan lain itu. Gak tahu deh di klan bumi ada apa enggak naganya, kalau ada bisa gempar sih. Itu ibu dari naga ini, dia bahkan bisa bicara pakai bahasa manusia. Padahal harusnya kan cuman roar-roar gitu aja ya. Nah itu Bibi Gil waktu udah berhasil mengalahkan naga itu, sekali lagi di saat dia bahagia yang akhirnya dia bisa nemuin nih jawaban dari jati dirinya dia sendiri, sekali lagi monster itu datang. Nah tapi karena Bibi Gil sekarang petualangannya nggak sendiri dan bukan dengan penduduk klan bulan seperti sebelumnya, suaminya dari klan bulan, teman-temannya dari klan bulan, keluarganya dari klan bulan. Nah sekarang kan Bibi Gil petualangannya sama si Putih nih, sama-sama hewan purba klan paralel. Dia itu menemukan, ternyata si monster hitam itu bukan monster, tapi kepribadian gandanya dia aja. Ini spoiler banget tapi ya udahlah, akhirnya kejawab gitu loh. Nah Bibi Gil, ketika Bibi Gil ketemu sama monster itu, dia kan udah terlanjur ngebantai semua naga yang ada di sana, termasuk induk naga yang paling gede itu, yang usianya udah ribuan tahun itu. Udah mati semua, tinggal Pak Tua sama si Putih yang hampir dibunuh juga sama Bibi Gil, udah dicekek gitu sama si Bibi Gil. Ditolonginlah sama si Putih dengan teknik hidup kembali. Apa ya nama tekniknya ya? Pokoknya si Putih itu punya siklus hidup yang unik, teman-teman. Ternyata dia, karena dia hewan purba ya, jadi siklus hidupnya si Putih itu unik, teman-teman. Jadi dia dari kecil ke gede, udah sampai ke maksimal ukurannya dia atau batas usianya dia, terus dia mengecil lagi. Setelah dia mengecil lagi, terus hilang. Kayak jadi baby kucing lagi gitu. Nah, itu waktu itu si Putih udah mencapai batas usianya dia di periode hidup itu. Terus dia mengerahkan seluruh kekuatannya dia buat, kan ekornya si Putih kan panjang. Nah, itu tuh ngelilitin Bibi Gil gini nih. Dililitin gitu sama si Putih. Habis itu dia ngebawa Bibi Gil regenerasi, bukan apa sih namanya ya? Hidup lagi.
waktu masa hidupnya si Putih itu. Aku waktu baca novel ini kayak, oh astaga kejawab banget. Bahkan Bibi Gil itu bisa bedain yang asli sama yang palsu. Jadi misal nih, kita dikasih beberapa kain, beberapa bahan kain. Dengan mata telanjang aja Bibi Gil bisa tahu mana kain yang kualitasnya paling bagus, mana yang kualitasnya paling jelek. Cuman pakai mata telanjang loh, dia ngelihat serat kainnya. Sebegitunya pinter dan jagonya Bibi Gil dalam cerita series Buminya Terelia ini. Nah, di novel ini tuh juga menceritakan gimana Bibi Gil waktu ngajarin Batozar sama Miss Helena, walaupun secara tersirat nggak detail-detail banget, karena fokus dari buku ini tuh benar-benar ke Bibi Gilnya aja, petualangan Bibi Gilnya. Bibi Gil yang hidup dalam penyamaran abadi itu tuh kebuka ceritanya di sini. Karena Pak Tua itu dia juga mewarisi genetik unik dari berbagai klan yang bikin orang gampang cerita ke dia. Dipancing 1-2 pertanyaan tuh langsung keluar semua. Cerita kehidupannya, Bibi Gil akhirnya bisa cerita ke orang tentang kehidupan dia, tentang masa lalu dia, tentang apa yang dia rasain itu berkat Pak Tua dan si Putih di perjalanan Bibi Gil mencari jati dirinya di usia yang udah ratusan tahun itu. Nah teman-teman, dari buku ini, aku pribadi, kenapa aku suka baca buku? Karena waktu aku SMP, aku punya kepala sekolah yang waktu itu ngajar aku, bilang, jangan males baca buku karena buku itu bikin perasaan kita lembut. Aku nggak tahu beliau baca buku dari mana, karena dia bilang itu dia hasil dari baca buku. Karena baca buku, perasaan kita jadi lembut. Dan karena aku prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, ada beberapa mata kuliah yang ngajak kita buat, bukan ngajak ya, emang tugas. Tugasnya kita buat bukan mereview sih. Mata kuliahnya tuh apresiasi karya sastra. Beberapa teman-teman mungkin prefer buat milih puisi atau cerpen yang relatif lebih pendek, tapi nggak ada salahnya kita buat baca novel yang walaupun tebel, tapi kita bisa tahu cerita-cerita di dalamnya, karena semua karya tulis itu bukan sekedar hasil imajinasi, tapi dia juga cerita hidup yang kita nggak tahu beneran ada atau enggak, dan bisa jadi relevan sama kehidupan kita. Selamat membaca!